Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Umi Kasana dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Jember. Hari ini saya akan melakukan wawancara pra-observasi akademik supervisi dengan Bu Atiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Atiyah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Atiyah? Alhamdulillah sehat. Hari ini saya minta waktunya sebentar, boleh? Nggih, monggo Oke. silahkan. Di sini saya sebagai CGP Angkatan 8 akan melakukan pra-observasi akademik. Nah, di sini saya mengikuti untuk memenuhi tugas CGP modul 2.3. Ya, seperti itu. Saya akan bertanya sedikit tentang Bu Atiyah nih. Apa ya? Nggih. Oke. Bu Atiyah, hari ini hari Jumat nih. Nggih, langsung tanggal 29 September. Bu Atiyah, ya ini saya akan mengobservasi Bu Atiyah di kelas. Nah, sebelum saya observasi di kelas nanti, saya ingin tahu modul ajar apa yang akan Bu Atiyah di kelas diajarkan. Untuk modul ajar yang akan saya gunakan adalah modul ajar public speaking khusus untuk kelas 11 berkelas 9. Oh, public speaking kelas 11 ya. Nggih, kelas 11. Public speaking. Di public speaking ini materinya tentang apa saja Bu Atiyah? Jadi kalau untuk materi ini kita satu modul ini satu elemen dia dasar-dasar public speaking, di mana dalam satu elemen ini ada 5 pertemuan. Jadi dasar-dasar public speaking itu dibagi lagi untuk materi yang pertama, kedua sampai yang kelima. Nah, ketika nanti diajarkan di kelas, materi apa yang difokuskan nih? Oh, yang difokuskan untuk dasar-dasar public speaking mulai dari pengertian public speaking, manfaat public speaking, perbedaan public speaking, dan juga voice over seperti apa. Tadi kan sudah dijelaskan fokus materinya ini nih. Nah, saya mau tanya lagi, tujuan belajarannya dari materi itu apa nanti di kelas? Kalau Oke. untuk tujuannya itu diharapkan peserta didik bisa mengkreasikan konsep dasar public speaking, terus memahami juga karakteristik public speaking, dan bisa memadukan pemikiran dari tokoh-tokoh public speaking. Kompleks sekali berarti ya nanti biar siswanya bisa belajar nih, tujuan belajarannya kan harus tercapai nih. Nah, area pengembangan apa yang hendak dicapai oleh Bu Atiyah nanti? Yang hendak saya capai, siswa bisa melakukan seni berbicara dalam public speaking dan juga memahami metode penyampaiannya sistematis dan tepat sasaran dalam public speaking serta menciptakan pameran karya di bidang public speaking. Sangat luar biasa. Ada lagi mungkin Bu Atiyah? Untuk yang selanjutnya KSE juga dan juga KSE. budaya positif juga. Lengkap berarti ya Bu Atiyah. Nah, baiklah, dalam tadi itu kan area pengembangannya. Nah, kemudian strategi yang dikembangkan apa ini? Strategi ajar ini sangat kolaboratif sekali ya. Oh, Jadi ya? kita ada KSE juga, terus kita untuk media ajarnya itu ada audio visual tentang contoh public speaking, ada lembar belajar, terus kita menggunakan Oke. terus untuk modalnya semuanya full 5 pertemuan itu full semua. Oh, Juga ada mindfulness juga. oh ya, mindfulness. Teknik apa yang dipakai? Kalau untuk teknik yang dipakai adalah 5 stop itu. Nah, Ya. terus kemudian ada lagi media. Oh, medianya kita memadupadankan dari YouTube juga untuk media pembelajaran video dari YouTube, terus kita ada lembar kerja esai, terus juga ada poster dan juga audio podcast. Oke. Terus kemudian kalau modelnya, strateginya, metode ada atau tidak? Bu Atiyah? Oh, sebelumnya juga ada, tapi setelah direvisi ada. Ah, boleh tahu apa Bu Atiyah? Untuk metodenya tadi kita PBL dan PJBL, jadi kita kolaboratif. Jadi kan ini ada 5 pertemuan, jadi pertemuan pertama itu masih PBL. Oh, masih PBL. Ya, baru di pertemuan terakhir itu 2 ada project. Oh iya, baiklah. Terima kasih. Sangat kompleks sudah ini ya. Berarti siap untuk saya observasi ke kelas ini. Oh ya, semoga sesuai ekspektasi. Iya.
semoga nanti bisa bekerja sama dan apa yang Bu Atia tujuannya ada yang dikembangkan sampai setelah seksi ini sudah tercapai semua, semoga nanti. Amin. Nah, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi. Untuk observasinya kapan ya Bu Atia? Untuk observasi bisa mungkin di hari Kamis ya. Hari Kamis. Speaking di Kamis. Hari Kamis. Jam berapa Bu Atia? Saya bisa datang ke kelasnya Bu Atia. Jam 7 sampai jam 9. Oke, siap. Saya akan datang untuk observasi Bu Atia. Tidak apa-apa ya? Ya, semoga. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu Atia tanda tangan. Oke, sekian terima kasih observasi saya dengan Bu Atia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Oke, sebelum kita memulai pelajaran public speaking pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Amin ya robbal alamin. Semoga kelas 11 PSBT sehat selalu, bahagia semuanya, makin naik prestasinya. Oke, saya absen dulu ya. Akaria hadir, Wildan, Arya, Faret, Nurul Hidayanti, Rival. Oke, ternyata masuk semua ya untuk kelas 11 PSPT. Berarti semuanya sehat semua ya. Devana kedepannya, minggu kemarin Devana sakit ya. Berarti kedepannya Devana harus bisa menjaga kesehatan fisik ya. Makan harus tepat waktu. Terus harus rajin olahraga. Jangan jajan sembarangan. Oke, untuk selanjutnya di materi pertama dalam mata pelajaran public speaking, kita akan mempelajari mengenai pengertian dan metode public speaking. Kira-kira anak-anak udah siap semua untuk belajar? Nah, kalau udah siap belajar berarti sudah siap membawa peralatan untuk pembelajaran. Bawa apa aja dari rumah? Bawa HP juga, bawa ya. Berarti kalian udah siap. Kalau udah siap berarti gak boleh ngomong sendiri ya, gak boleh tidur dalam kelas ya. Untuk selanjutnya, nah biar saya tidak mengulang-ulang lagi. Oh iya Clara jangan tidur. Oh iya Putra jangan tidur. Yuk kita bikin keyakinan kelas ya. Harus disepakati kira-kira untuk pelajaran public speaking pada pagi hari ini apa aja sih keyakinan yang akan kita yakini yang harus dilaksanakan dan disepakati ya. Kalau kalian sepakat untuk meyakini, berarti kalian harus siap untuk menjalankan ya. Yuk, siapa yang pertama? Keyakinan kelas apa? Oh, Nurul. Menghargai teman saat presentasi. Mungkin jangan saat presentasi ya, saat tidak. Sebentar ya, udah muncul. Nah, kira-kira kita harus menghargai teman saat presentasi apa? Di semua waktu kita harus menghargai. Semua waktu kita berarti selalu menghargai teman sepanjang waktu. Oke, ini masih loading ya. Untuk keyakinan kelas kejuaraan, siapa lagi yang punya ide apa sih yang harus kita yakini di dalam kelas kita? Oh iya, Ragib, apa Ragib? Oh, menghargai guru ya. Menghargai, saya jadikan satu ya jawaban
Iya, silakan. Siapa? Tidak tidur saat jam pelajaran. Sepakat untuk tidak tidur? Tidak tidur saat jam pembelajaran. Oke, keyakinan kelas ketiga kira-kira apa lagi? Yang ketiga, menjaga kebersihan ya, sepakat ya. Menjaga kebersihan kelas. Terus, oh ya, Akbar, apa Akbar? Tidak main HP saat guru Oh, keren. Sepakat ya. Tidak menggunakan smartphone saat pembelajaran berlangsung. Pinter Akbar. Ada lagi yang mau ditambahkan? Oh ya, silakan Zahra. Oh ya, tidak boleh makan dan minum saat pembelajaran. Sepakat ya, nggak boleh makan dan minum ya saat pembelajaran. Oke, selanjutnya Putra. tidak berbicara sendiri saat belajar. Oh, berarti tidak membuat gaduh, tidak berbicara sendiri, tidak membuat gaduh, dan berbicara sendiri saat pembelajaran. Ada lagi yang ditambahkan? Oh iya, silakan Ayu. Mematikan komputer saat selesai pembelajaran. Oke, mematikan komputer saat pembelajaran berakhir, dan juga merawat ya, merawat semua alat yang kalian gunakan selama pembelajaran. Mematikan komputer saat pembelajaran berakhir dan merawat semua alat. Ada lagi? Oke. Ini ya, ini ada berapa nih? Ada 7 kesepakatan kelas. Ini ingat-ingat, berarti selama 2 jam ke depan kita harus menyepakati dan menjalankan 7 kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Ya, keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, keyakinan kelas sudah kita buat. Untuk selanjutnya kita akan rehat sejenak dulu ya. Kita akan rehat sejenak dulu. Coba sekarang semua pulpen yang kalian pegang itu letakkan di meja. Tangannya harus gak pegang apa-apa, harus kosong ya. Letakkan di tangan itu, letakkan di depan meja boleh, di atas kakinya boleh. Senyamannya, jadi jatuhkan juga boleh, senyantainya kalian aja. Relax ya semua, alat diletakkan. Tarik nafas. Wah, boleh memejamkan mata, boleh buka mata serileksnya, boleh tangan ditaruh, boleh tangan dibuang. Tarik nafas lagi. Hempaskan. Tarik nafas lagi. Hempaskan. Buat anak-anak yang punya masalah, yang kalian yang punya hal-hal yang tidak baik pagi hari tadi, entah itu kalian kesenggol batu, entah itu dimarahi kakak, ya coba itu diluapkan, dibuang, ya. Jangan letakkan pikiran negatif dalam diri. Tarik, buang. Semua omongan orang-orang yang negatif, yang buruk tentang kalian, yang merendahkan kalian, yang menghina kalian, yang menyakitkan bagi diri kalian, hempaskan ya. Kalian seperti membawa batu. Batu hanya beratnya 1/4 kilo, kecil sekali, tapi kalau dibawa tiap hari, berhari-hari, berbulan-bulan, berjam-jam, itu berat sekali. Jadi segala hal negatif yang ada dalam hidup kalian itu jangan seperti batu ya, nggak boleh dibawa. Yuk tarik nafas, terus buang semua kebencian kalian ke orang lain ya.
Saya orang baik. Saya orang baik yang akan mendapatkan hal-hal baik. Saya orang baik yang bersama dengan orang-orang baik. Saya orang baik yang akan mendapatkan pekerjaan terbaik. Saya orang baik yang akan mendapatkan masa depan yang baik. Saya orang baik yang akan mendapatkan pasangan hidup yang baik. Saya orang baik yang akan menggapai cita-cita dengan baik. Saya orang baik yang akan dibersamai dan membersamai orang baik. Saya orang baik yang akan mendapatkan semua hal-hal baik. Saya orang baik, katakan dalam hati saya orang baik, saya orang baik, saya orang baik yang akan mendapatkan hal-hal baik. Tarik nafas terakhir, saya orang baik, hempaskan. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan dong. Untuk selanjutnya, ini masih kita dalam kegiatan pendahuluan atau pembuka dalam mata pelajaran public speaking. Saya ingin bertanya mengenai perasaan Asegaf. Gimana perasaan Asegaf dalam memulai pembelajaran pada pagi hari ini? Perasaan apa yang Asegaf bawa dan perasaan apa yang Asegaf rasakan? Semangat sekali. Oke, mungkin ada yang punya perasaan yang berbeda dengan Asegaf. Coba Rahel, perasaan apa yang Rahel rasakan pagi hari ini? Oh, Rahel senang, Asegaf semangat untuk belajar. Ada yang punya perasaan yang berbeda selain senang dan semangat? Siapa lagi? Oh, Clara, silahkan. Apa perasaan Clara yang Clara rasakan pagi hari ini? Senang juga. Ada yang punya perasaan lain? Rizky, apa yang Rizky rasakan? Santai dan rileks. Oke, tepuk tangan buat kita. Oke, untuk di pertemuan pertama materi public speaking, di sebelumnya waktu kalian masih kelas 10 kita udah sejenak membahas mengenai dasar-dasar public speaking ya. Jadi sebenarnya kalau dasar-dasar public speaking itu ada banyak. Nah, dan salah satu sebagai pembukanya itu adalah definisi atau pengertian public speaking dan juga 4 metode public speaking. Ya, itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke, silahkan kalian mengamati PowerPoint yang akan Ibu sajikan di depan dan juga mengenai apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita masuk dalam materi pengertian dan juga metode public speaking, akan Ibu bacakan ya mengenai apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita melaksanakan pembelajaran PBL pada hari ini dengan metode diskusi kelompok, di mana kalian diharapkan nanti dapat menguraikan pengertian public speaking dan 4 metode yang umumnya digunakan dalam public speaking. Dan melalui diskusi kelompok tersebut, kalian diharapkan bisa meningkatkan keterampilan berrelasi, kesadaran diri, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab untuk pengertian public speaking dan 4 metode yang umumnya digunakan dalam public speaking. Dan secara keterampilan, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kalian diharapkan bisa mengumpulkan referensi sesuai dengan materi public speaking dan juga metode public speaking. Dan melalui kegiatan diskusi kelompok, kalian diharapkan bisa menguraikan 4 metode yang umumnya digunakan dalam public speaking. Bisa dipahami? Oke anak-anak, sudah Ibu bagikan ya mengenai e-book dasar-dasar public speaking, di mana yang bab pertama kalian akan mempelajari mengenai pengertian public speaking dari berbagai tokoh dan juga 4 metode public speaking. Silakan disimak e-booknya di
dari 4 metode dalam public speaking. Ya, dikerjakan secara berkelompok. Nanti kalian presentasi boleh pakai PowerPoint, boleh bentuk laporan jadi video pembelajaran, boleh infografis, boleh. Ya, setiap kelompok diharapkan presentasi ke depan. Bisa dipahami? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan kalian berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD dan menyelesaikan bahan presentasi. Iya, ada kesulitan, Clara? Ini harus saling bekerja sama ya, saling membantu ya untuk menyelesaikannya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, bisa raise hand ya, katakan. Oke, kita dulu ya kelompok selanjutnya. Ada kesulitan bukan? Oh, sejauh ini aja. Ini untuk kemudian aja apa yang lain juga gak ada kendala beneran. Oke, kalau misalnya ada yang ditanyakan bisa raise hand ya. Bisa panggil nama saya ya. Takutnya saya masih kuliah kalau lain. Perhatikan ke depan semuanya. Kita sudah habis untuk berdiskusi. Sebelum kita lanjut ke presentasi, yuk kita berdiri dulu. Kita hiburan dulu, speaking dulu. Silakan berdiri dulu. Oke. Ayo berdiri dulu sambil
dan juga metode public speaking. Ada yang mau memberikan kesimpulan sebelum saya menyimpulkan? Oke, silakan Clara. Oke, itu ya kesimpulan dari Clara. Tepuk tangan buat Clara. Jadi benar nggak sih Clara? Itu ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana sih seni berbicara di depan umum. Ya, seni berbicara di depan khalayak banyak. Di mana dalam seni tersebut itu ada 4 metode ya, dan itu bisa disesuaikan dengan kemampuan seseorang yang sebagai public speaker ya. Boleh pakai catatan, boleh pakai hafalan, ada juga yang pakai naskah full ya, ada juga yang menggunakan improvisasi. Nah, ini disesuaikan dengan public speaker masing-masing. Belum kita akhiri pembelajaran hari ini kurang ada waktu masih 13 menit lagi. Saya pengen tahu, ibu pengen tahu kira-kira apa sih yang sudah kalian pelajari hari ini dan bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran pagi hari ini. Yuk, siapa yang mau merefleksikannya? Silakan segera maju. Anda sudah merasakan dan bagaimana perasaannya apa yang sudah Anda pelajari hari ini? Saya sudah mengetahui tentang
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Siti Umi Hasanah, saya JKP Angkatan 8 dari SMK Negeri 4 Jember. Hari ini akan melakukan pasca observasi. Di sini saya bersama rekan teman saya sejawat guru yaitu Bu Atia, dan ditemani juga oleh pendamping individu Kurana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Atia? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih. Hari ini saya akan melakukan pasca observasi yang bertujuan untuk mengevaluasi hasil observasi di kelas Bu Atia waktu lalu. Seperti itu. Kita waktunya sebentar ya Bu Atia. Terima kasih. Bu Atia, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Atia. Yang pertama yaitu bagaimana perasaan Bu Atia selama saya observasi di kelas? Mengenai observasi yang dilakukan Bu Umi beberapa waktu yang lalu, yang pertama waktu disampaikan jelas saya takut Bu. Awalnya takut, grogi, karena ini gimana ya dilihat oleh rekan sejawat. Tapi pada kenyataannya setelah dijalani itu ternyata saya merasa sangat bahagia dan antusias sekali, merasa ketagihan gitu loh. Jadi pengen diobservasi kembali gitu perasaannya. Terima kasih Bu Atia. Mungkin bisa diceritakan kembali Bu Atia area pengembangan apa yang akan dilakukan Bu Atia nih ke depan kemarin. Untuk area pengembangan yang telah saya lakukan itu adalah KSE, di mana dalam pembelajaran kemarin saya melakukan sesi mindfulness dengan anak-anak, di mana anak diberi jeda untuk sejenak istirahat, merenungkan hari itu kira-kira hal baik apa saja yang sudah mereka alami, dengan diiringi dengan beberapa instrumen yang sangat santai dan rileks untuk pikiran dan perasaan mereka, serta juga area pengembangan dalam budaya positif, yakni keyakinan kelas. Memang masih saya sadari masih ada kekurangan dalam pembentukan keyakinan kelas, tapi dengan observasi ini saya menyadari ternyata keyakinan kelas saya masih belum sempurna, tapi itu yang perlu saya kembangkan lagi ke depannya. Pengembangannya yang kemarin sudah dilakukan ya Bu Iya. Atia, itu ada KSE, mindfulness yaitu Iya, sama sama budaya budaya positif positif keyakinan keyakinan kelas. Bu Atia bisa diceritakan tahapan atau langkah-langkah pembelajaran di kelas yang sudah dilakukan? Untuk tahapan pembelajaran sama seperti dengan guru-guru lainnya, saya ada pendahuluan, ada inti dan juga penutupan, di mana dalam pendahuluan seperti biasa kita melakukan sesi menyapa siswa, menanyakan kabarnya, menanyakan perasaannya, kesehatannya, kita berdoa bersama, mengabsen siswa. Kita juga melakukan ice breaking di awal, di tengah juga melakukan ice breaking, dan di akhir juga melakukan ice breaking. Dan kembali ke pendahuluan tadi, kita juga melakukan mindfulness tadi di awal. Setelah mengabsen, berdoa, mindfulness, kita masuk ke penyampaian tujuan pembelajaran, menanyakan kesiapan siswa seperti apa. Lalu masuk ke dalam tahap inti pembelajaran inti, kita menyampaikan materi mengenai dasar public speaking, pengertian public speaking tadi, dan juga kita mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik, di mana siswa dalam hal tersebut kita minta untuk bisa melakukan presentasi. Nah, untuk penutupan kita melakukan refleksi kepada siswa, kira-kira apa yang mereka rasakan setelah pembelajaran selesai. Wah, bagus sekali Bu Atia, atas pembelajarannya sudah dilakukan kemarin. Baiklah, tujuannya hendak dicapai apa ini? Dalam pembelajaran kita kan elemennya dasar-dasar public speaking. Tentu dalam tujuan pembelajaran yang pertama adalah anak-anak bisa melakukan public speaking atau menjadi seorang speaker yang handal, di mana mereka bisa memahami konsep audiens. Jadi mereka meskipun itu terlalu muluk ya, terlalu bisa menjadi seorang public speaker, yang pertama dulu mereka pede bisa berbicara di depan publik dengan susunan kata kalimat yang tertata. Sangat luar biasa, sudah sangat matang tujuannya ini ya Bu Atia. Sejauh mana keberhasilan dalam pembelajaran Bu Atia kalau misalnya dalam angka nih ya, angka 1 sampai 10 nih, berapa nih capaian keberhasilan belajarnya kemarin? Dari pembelajaran materi public speaking kemarin, dari awal sampai akhir, saya menyadari secara penuh bahwa rate-nya mungkin sekitar 7 ya.
masih jauh lah dari sempurna, tapi nggak remedi juga. Sudah bagus berarti. Baiklah, untuk strategi yang dilakukan Bu Atia pembelajaran kemarin, strateginya apa saja? Saya melakukan PBL, program based learning, dan juga kita melakukan beberapa ice breaking dengan siswa, baik itu ice breaking yang membutuhkan gerak motorik anak dan juga pola pikir anak gitu, jadi kayak main detektif-detektifan, dan juga untuk media game edukasi. Itu sih yang perlu yang perlu untuk game edukasi yang perlu saya kembangkan juga, tapi sudah dilakukan, masih belum terlalu sempurna. Bagaimana rencana tindak lanjut pembelajaran Bu Atia public speaking, untuk pembelajaran selanjutnya seperti apa? Kalau saya menyadari rate tadi ya, kembali ke rate tadi, masih 7, jauh dari sempurna, dan untuk tindak lanjutnya agar bisa mendekati 8, 9 atau bahkan 10, saya ingin melakukan kolaborasi dalam hal ini baik secara materi maupun non materi, yakni bisa kolaborasi antar siswa, yakni kita dengan kelas program keahlian lain, kolaborasi antar guru, jadi kita bisa 2 guru dalam satu kelas, dan juga saya ingin melakukan rencana tindak lanjut menyempurnakan diferensiasi dalam pembelajaran. Nah, di mana diferensiasi dalam pembelajaran ini saya menyadari masih kurang sempurna, baik itu diferensiasi baik secara produk, proses maupun konten. Mantap berarti ini ya, untuk rencana tindak lanjut ke depan. Kapan nih akan Dilakukan secepatnya, sesegera mungkin. Saya tunggu kabar baiknya ini. Saya ingin tahu, penasaran ini kolaborasi dengan siswa dengan jurusan yang lain, bisa mungkin jurusan apa Bu Atia? Di kafe mungkin, atau MPLB juga ada public speaking. Gurunya dengan guru apa? Guru MPLB ada public speaking juga, Oh. Pak Revianto yang public speaker kebetulan beliau. Wah, saya penasaran nih maksudnya seperti apa. Boleh nanti saya lihat ya? Oh, boleh. Kita berdiskusi lagi. Boleh, siap. Terima kasih atas waktunya Bu Atia. Saya minta maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari percakapan pasca observasi dengan Bu Atia, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Atia atas kerjasamanya selama ini, mulai dari pra-observasi, observasi, sampai dengan pasca observasi, gitu ya. Nah, izinkan saya untuk menyampaikan umpan balik dari saya. Tadi proses praktik coachingnya sudah bagus, gitu ya. Mulai dari tujuan yang sudah ditetapkan di awal, kemudian Bu Ana juga tidak terasa tidak menggurui ya. Nah, jadi kita itu mengalir aja gitu ya, jadi tidak menggurui, kemudian juga memberikan saran. Nah, itu langsung dari ini rekan sejawatnya. Kemudian percakapan juga tadi terjadi 2 arah, tidak ada yang mendominasi dalam percakapan tadi. Dan saya lihat tadi Bu Ana juga sudah mencatat hal-hal penting gitu ya, untuk kemudian bisa diberikan umpan balik ke teman sejawat. Kemudian tadi Bu Ana sudah menjadi pendengar yang baik, merangkum perkataan dari si Puji, kemudian bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan menggali informasi dari Puji tentang proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Tadi juga tindak lanjut, yang nyata tadi tindak lanjutnya sudah disampaikan oleh Puji, bukan berasal dari Puji. Itu salah satu cirinya dari coaching itu kan, tindak lanjut itu berasal dari Puji, bukan coach ya. Nah, kemudian tadi ditutup